Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hari pertama puasa bulan Ramadan 1440 Hijriah. Kita berjumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu kulhu. Kali ini adalah episode yang ke-24. Episode yang ke-24 ini masih membahas kalam yang ke-14 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini bukan seluruhnya, ini belum seluruhnya, tapi hanya bagian awal dari kalam yang ke-14. Kalau tidak salah, ini berarti bahasan kali ketiga berkaitan dengan kalam ke-14 itu. Apa kalam ke-14 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Iskandari Qaddasallahu sirrahu. Jadi penulis Al-Hikam ini berasal dari kota Alexandria, Iskandaria. Ini kalamnya adalah al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Ini bagi sahabat yang mengikuti secara runut, ini mudah-mudahan sudah terpatri di ingatannya. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Jadi pada dasarnya alam semesta itu adalah gelap gulita. Pada dasarnya alam semesta itu tidak kita ketahui. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fi, dan kemudian menjadi terang, menjadi dapat diketahui itu adalah penampakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terangnya alam semesta itu adalah untuk supaya manusia itu menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas, baru saja kita sudah membahas berkaitan dengan ilmu manusia. Ilmu manusia itu pada dasarnya adalah percikan kecil dari lautan ketidaktahuan. Jadi kita kalau kemudian ini ada lautan ilmu, di sini ada lautan ilmu, saya warnanya ini biru ya, laut biru ini. Ini misalkan ini keseluruhan ilmu di sini. Ini lautan. Kemudian ada percikan kecil. Ini adalah ilmu manusia. Jadi ini yang perlu disadari, bukan masalah kemudian berkaitan surga neraka. Ya insya Allah kalau semakin kita sadar, semakin besar kita untuk masuk surga ya. Tapi kesadaran bahwa pada dasarnya ilmu manusia itu menunjukkan ketidaktahuannya, ini menyebabkan insya Allah kita menjadi pribadi yang kreatif maksimal. Kita bisa semakin lebih baik menjalankan fungsi sebagai khalifatullah fil ard. Jadi ini ilmu manusia. Ilmu manusia yang disebut sebagai yang asyahadah, ilmu yang dapat disaksikan oleh manusia itu hanya sebesar ini. Yang lainnya adalah al-ghaib. Sebagian besar adalah ketidaktahuan. Kita tidak mampu menjangkaunya. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, jadi kita belajar memperluas pengetahuan itu pada dasarnya adalah memperluas ketidaktahuan.
Ini terdengar paradoks ya. Tapi kita coba bayangkan seperti ini. Jadi kita bayangkan seperti ini. Oke, ini ada gangguan. Oke, kita bayangkan seperti ini. Ini misalnya kita tadinya dari tempurung ya. Kita tempurung pengetahuan kita awalnya segini. Ini kita hidup di dalam tempurung, ibarat katak kita dalam tempurung, kita merasa tahu, tentu saja kita merasa tahu di dalam tempurung kita merasa tahu di daerah yang kita anggap tahu seperti ini. Tapi di luar kita, ini kan semuanya adalah al-ghaib. Di luar ini semuanya adalah al-ghaib. Al-ghaib ini berarti yang di luar selain tempurung, ini adalah al-ghaib. Sahabat bisa membandingkan antara yang kita ketahui, ini hanya tempurung ini semuanya ini adalah al-ghaib. Ya namanya belajar, yang namanya perkembangan ilmu manusia ini adalah meluas batas ini. Meluas batas ini, kita dorong batasnya ini. Kita akan lihat ini akan semakin besar. Nah, ini ilmunya semakin besar. Kita semakin luas, semakin bisa bernafas. Tapi apa yang terjadi? Kita semakin sadar ketidaktahuan kita semakin panjang. Ini tadi kan ketidaktahuannya hanya sepanjang ini. Dari A menjadi AB ini, sekarang A aksen menjadi A aksen, B aksen. Ini jauh lebih panjang lagi. Kita semakin banyak yang tidak kita sadari. Jadi tadinya kita hanya tahu hal yang gaib itu cuma sekian. Sekarang kita akan semakin sadar ketidaktahuan kita. Ini masih yang al-gaib, al-ghaib. Yang asyahadah yang kita merasa tahu itu di sini. Jadi yang namanya ilmu manusia terus berkembang itu hanya untuk menegaskan ketidaktahuan kita. Sekarang yang tadinya yang tidak tahu kita merasa ini titik-titik ketidaktahuan semuanya segini, sekarang menjadi semakin besar. Kita ambil contoh. Misalkan sahabat pulpen ini, ya sahabat punya tahu pulpen. Kita bandingkan yang kita tahu adalah pulpen. Ini pulpen merek standar, ya pulpen standar ini. Ya ini pulpen. Kita merasa tahu, kita ini tahu. Oh, nah kita tahu pulpen. Coba kita pelajari lebih lanjut. Ini bagaimana cara membuat pulpen ini? Bagaimana cara pulpen ini supaya berwarna hitam? Bagaimana pulpen ini supaya bisa menulis timbul di sini gimana? Bagaimana cara mengisi tinta? Tinta ini sebenarnya terbuat dari apa? Ini pulpen ini juga terbuat dari apa? Ini pembuatannya di mana? Dibuat berapa banyak? Ini ongkos produksinya berapa? Ini dari satu pulpen saja, ini begitu banyak yang tidak kita tahu. Jadi kita yang namanya pulpen itu bagi kita adalah pengetahuan. Ini pengetahuan. Kita merasa ini adalah pengetahuan. Tapi kalau kita telusuri lebih lanjut, pulpen ini adalah judul ketidaktahuan. Jadi di satu sisi pulpen ini sebagai pengetahuan, kalau kita perdalam lebih lanjut, pulpen ini adalah judul ketidaktahuan. Judul ketidaktahuan. Setiap kita mengenal sesuatu, setiap kita tahu sesuatu, kita harus sadar itu adalah judul dari ketidaktahuan. Misalkan sahabat sekarang mikir HP. Ini HP merek Vivo, ini HP. Ini HP Anda jadi tahu HP. Anda bagi seorang yang beriman,
Bagi seorang yang mutakin, yang sadar, sebagai ciri pertamanya adalah yu'minuna bil ghaib, ini pasti tahu bahwa yang namanya HP ini adalah judul dari ketidaktahuan. Kita misalkan kenapa ini ada layarnya seperti ini? Kenapa ketika disentuh-sentuh ini bisa keluar keluar macam-macam, bisa aplikasi, bisa macam-macam seperti ini. Ini semakin ditelusuri, Anda semakin tahu, dan semakin tahu itu berarti adalah judul ketidaktahuan. Ini yang dimaksud detail operasional dari seorang mukmin, seorang mutakin itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kita harus mendasarkan pengetahuan kita itu sebagai detail operasional keimanan kita pada hal yang gaib. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, mari kita perjelas dengan contoh berkaitan pemahaman kita tentang alam semesta. Al-Kaunu. Kemarin kita sudah membahas bahwa Al-Kaunu ini yang berupa materi dan energi, di baliknya itu ada Al-Kaulu. Jadi ayat kauniyah itu adalah sampulnya. Di balik ayat kauniyah ada ayat kauliyah juga. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sebelum fayakun ada kun. Ada perintah kun, ada instruksi kun. Jadi instruksi ini bahasa ini ya. Bahasa coding, instruksi, algoritma kun, perintah kun. Di balik fayakun ada kun, di balik fayakun ada ayyaqula lahu, ada qauliyah. Ini dua kata yang paling sering diungkap di Al-Qur'an, yaitu qala yaqulu qaulan. Qala dan akar katanya ini sampai 400 lebih, 416 kalau tidak salah, 416 kali diulang di Al-Qur'an. Kemudian kana yakunu kaunan ini diulang sampai 323 kali. Ini dua kata yang diulang-ulang di dalam Al-Qur'an, sesuatu yang diulang-ulang secara eksplisit, pastilah sesuatu yang sangat penting yang patut kita perhatikan. Qala sebelum kana, qauliyah sebelum kauniyah. Di balik energi, di balik ayat kauniyah ada instruksi, ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik fayakun ada kun. Di balik kun ada ayyaqula lahu. Seperti itu garis besarnya ketika kita memahami hubungan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, mari kita lihat perkembangan manusia memahami ayat kauniyah, memahami tentang alam semesta. Kita lihat, ini awalnya yang paling awal manusia itu berpikir bahwa alam semesta ini yang lain hanyalah atap dari dunia. Ini bumi datar, kemudian ada atapnya yang disebut sebagai langit. Jadi manusia di sini. Jadi ini adalah as-samawat. Langit, kemudian buminya sendiri adalah datar. Buminya datar, kemudian di atasnya ada atap yang disebut sebagai langit. Jadi langit itu atap dunia. Itu pengetahuan manusia yang kali pertama berkaitan dengan alam semesta kita sebagai kauniyah yang kita pahami. Bahkan ini yang saya ingat dari bapak saya, Ustadz Ahmad Zainuddin Siddiq, dan beliau dapat dari gurunya lagi, kalau tidak salah antara lain Kiai Miftah ya. Jadi
tokoh NU Kabupaten Tegal. Kiai Miftah ini terkenal, ini santri puluhan tahun di Lirboyo. Ini menurut bapak saya itu bahwa bumi ini datar. Dalilnya adalah wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, dan bagaimana dunia dia dihamparkan. Dan dari kata-kata dihamparkan maka dipahami bahwa bumi ini adalah datar. Bumi ini seperti platform untuk bisa menempatkan sesuatu. Kan harus bentuknya harus datar supaya bisa menempatkan gedung, menempatkan rumah, menempatkan kandang sapi, kandang kerbau, itu harus datar. Jadi orang ketika membuat lapangan sepak bola itu juga harus datar. Bikin tembok itu ada water pass-nya diukur supaya datar. Jadi air itu selalu akan berbentuk datar. Itu karena bumi datar. Jadi pengetahuan tentang bumi datar ini bermanfaat. Orang ketika membuat rumah, para tukang bangunan, itu di dalam pikirannya itu ya ada bahwa bumi ini datar. Maka bangunan rumah harus dibuat datar. Jadi detail operasional dari keimanan bahwa bumi datar itu ya bermanfaat. Ini masih bermanfaat. Jadi orang kalau kemudian membuat lapangan bola, kemudian di pikirannya buminya bulat, mungkin dilengkungkan. Ya nggak seperti itu. Karena pengetahuan tentang bumi datar cukup untuk membuat lapangan bola. Bahkan itu sebaiknya di otaknya bumi bentuknya datar. Itu akan lebih aman untuk membuat fondasi fondasi rumah, akan lebih aman untuk membuat lapangan sepak bola. Tapi seiring pengetahuan manusia dan manusia akan perluas, ini pengetahuan tentang bumi datar ini berbahaya. Pengetahuan tentang bumi datar kalau kemudian menjadi keimanan, ini menyebabkan ketakutan yang luar biasa orang untuk menjelajah, untuk berlayar. Kita nggak kebayang kalau kemudian berlayar, kemudian di tengah lautan terbawa ombak sampai di tepi bumi, jatuh ke tepian bumi. Maka kemudian dari bumi datar muncul pengetahuan tentang bumi bentuknya bulat. Ini bumi bulat. Jadi buminya dibulat di sini. Nah, di sekelilingnya di sini adalah samawat, langit. As-samawat. Dengan pengetahuan bumi bulat ini peradaban berkembang pesat. Cuma pengetahuan tentang bumi bulat sendiri, kalau hanya sekedar tahu bumi bulat, tapi tidak tahu bulatnya itu sebesar apa, yaitu kurang memotivasi orang untuk menjelajah. Jadi penjelajahan dunia menjadi semakin semarak itu karena keimanan bahwa bumi bulat itu dibuat detail operasional, yaitu ditentukan bumi ini diameternya berapa, keliling bumi itu berapa. Ini sudah dilakukan oleh sosok yang namanya Eratosthenes. Eratosthenes ini sekitar 200 sebelum Masehi, ini hanya dengan tongkat. Hanya dengan tongkat, peralatan tongkat, kemudian mata, kepala, dan memperhatikan bayangan, Eratosthenes itu bisa menghitung, mengukur bahwa keliling bumi itu sekitar 40.000 kilometer. Ini sebelum Masehi, sekitar 200 sebelum Masehi. Jadi abad kedua sebelum Masehi, abad kedua sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang abad ke 21 ya kita sudah 2000 tahun ya, 2000
200 tahun yang lalu, ini seorang Eratosthenes ini sudah mengukur keliling bumi. Jadi bukan sekedar mengimani bahwa bumi ini bulat, tapi sudah sampai ke detail operasional bahwa keliling bumi ini 20.000 kilometer. Dengan cara seperti itu, maka seorang penjelajah, seorang pelayar itu bisa memperkirakan, oh jarak 40.000 kilometer, maka diperlukan bahan makanan sekian-sekian yang diangkut oleh kapal. Dengan angkut bahan makanan sekian-sekian, maka ukuran kapal harus sekian-sekian, dan seterusnya. Kalau sudah sampai angka-angka seperti itu, maka yang namanya keimanan itu membuat kita itu lebih maksimal dalam memberikan kemanfaatan bagi sesama, memakmurkan bumi. Ini yang dilakukan Eratosthenes, memperhatikan bayangan. Padahal kita tahu Eratosthenes tidak baca Al-Quran, karena waktu itu Al-Quran belum diturunkan. Ini berarti jaraknya dengan Nabi Muhammad ini sekitar 700-800 tahun ya, 700 tahunan. Padahal di Al-Quran ini seorang Muslim ini sudah seharusnya di bulan Ramadan ini yang khatam Quran pasti pernah membaca Alam taro ila rabbika kaifa madawil walau sya'a la jalahu sakina thumma ja'alna syamsa alaihi dalila. Jadi apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu memanjangkan bayangan? Kalau berkehendak, niscaya Allah bisa memenahan supaya bayangannya itu tetap. Tapi bayangan itu dibuat bertambah panjang ini supaya bisa dipahami manusia. Itulah ilmu Allah, maha konsisten. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari sebagai bukti, sebagai dalil atas bayangan. Ini di Al-Quran bukan lagi hadis ya, bukan hadis. Kalau hadis ini kan banyak yang perdebatan, hanya sedikit hadis yang mutawatir ya. Tapi ini adalah Al-Quran, Al-Quran yang pasti mutawatir. Di sini Al-Quran mengarahkan kita untuk memperhatikan bayangan. Tapi kita lihat apakah umat Islam itu memperhatikan bayangan? Ya kita bisa lihat ini ya, menjelang 1 Ramadan umat Islam memperhatikan bayangan, yaitu hilal. Hilal itu sebenarnya kan bayangan juga. Jadi bayangan matahari yang ditangkap bulan. Jadi adanya bayangan itu kan karena ada cahaya matahari. Adanya hilal. Kalau nggak ada matahari, ya nggak ada yang namanya hilal-hilal itu nggak ada. Jadi tsumma ja'alna syamsa alaihi dalila. Nah itu harusnya ketika mengamati hilal kita tahu bahwa bukti itu apa. Sahabat titik Bak, dimanapun Anda berada, ya ini umat Islam ini memperhatikan alam semesta, sayang sekali itu hanya pada momen-momen tertentu. Akibatnya ketika saat ini kemarin di akhir tahun 2021 itu ada di Amerika diluncurkan satelit ya. Jadi diluncur satelit yang membawa teleskop namanya teleskop James Webb Space Telescope. Ini harganya 140 triliun rupiah atau 10 miliar dolar. Tujuannya apa? Tujuannya antara lain mengintip titik awal jagat raya. Awal jagat raya. Ini awal jagat raya. Sementara umat Islam di awal Ramadan kemarin menggunakan teleskop juga kan. Teleskop mengintip apa? Mengintip awal bulan. Ini betapa kita itu sangat-sangat ketinggalan. Kenapa? Ya karena kita tidak serius membaca kauniyah seperti kita serius membaca kauliyah. Ini seandainya umat Islam semangat membaca kauniyahnya 10% saja dengan semangat membaca kauliyah Al-Quran, tadarus Al-Quran,
Ya ini luar biasa. Atau seandainya Al-Quran itu benar-benar dipahami, alam taro ila rabbika kaifa madawil walau sya'ala jalahu sakina. Ini luar biasa kalau kemudian orang, setiap muslim itu sangat memperhatikan bayangan. Karena kita tahu nanti semua sains itu berkaitan dengan bayangan. Kauniyah yang kita tangkap itu semua adalah kauniyah dalam bentuk bayangan. Jadi sahabat bisa melihat misalnya di sini di YouTube ini karena ini adalah bayangan, bayangan juga ini kan. Bayangan ini kemudian masuk ke retina Anda, membentuk bayangan di retina Anda. Jadi Anda itu melihat bayangan tulisan yang apa di YouTube itu melalui mata Anda, itu ada bayangannya. Jadi kauniyah yang kita tangkap itu semuanya adalah realitas dalam bentuk bayangan. Alam tar ila rabbika kaifa madadzil walau syaa la ja'alahu sakina. Jadi ya kita masih bersyukur ada gegap gempita semangat untuk memperhatikan bayangan pada awal bulan ini. Walaupun ya kita ketinggalan jauh dengan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, tapi kemudian bisa meluncurkan semangat sekali untuk menyingkap misteri dengan meluncurkan teleskop seharga 10 miliar dolar atau 140 triliun rupiah ke luar angkasa, ke samawat. Bagaimana kemudian mereka bisa yakin, bisa merancang peluncuran teleskop senilai 140 triliun dilempar ke atas, ini bagaimana supaya tidak jatuh, supaya kemudian di sana bisa berguna. Nah itu perhitungannya pastilah lebih rumit daripada sekedar penjelajahan bumi. Ini yang mendasari ini adalah ada teorinya. Sebelum tindakan meluncurkan James Webb, teleskop James Webb, ini pasti ada teorinya. Nah ini teorinya yang berkaitan dengan ayat kauniyah yang berasal yang namanya Big Bang. Yaitu bahwa alam semesta itu tadinya adalah satu titik. Satu titik kemudian meledak. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini ada cerita menarik. Ini yang salah satu yang menginspirasi saya begitu yakin bahwa tauhid itu bukan sekedar benar, tapi tauhid itu berguna dalam matematika, dalam logika, dalam fisika, fondasi kebenaran pengetahuan manusia yang kalau pengen semaksimal mungkin terhindar dari kesalahan dan semaksimal mungkin kemanfaatan itu harus berdasarkan tauhid, termasuk matematika, termasuk logika, termasuk sains. Ini sewaktu dulu di SMA 1 Tegal ya, di perpustakaan SMA 1 Tegal ada buku karangan Profesor Ahmad Baikuni. Profesor Ahmad Baikuni. Profesor Ahmad Baikuni ini seorang profesor atom pertama, jadi doktor atom pertama, fisika atom. Dia tahun 50-an kalau tidak salah ya. Jadi sebelumnya yang namanya bom atom itu teknologinya, sainsnya, sains atom, ilmu nuklir itu tertutup. Padahal tahun 1945 itu dengan meledaknya bom atom ini kan dunia jadi tercengang. Oh, ada sumber energi yang sangat dahsyat, yaitu di inti atom. Tapi Amerika menutup rapat-rapat sampai kemudian mulai terbuka, dan Ahmad Baikuni ini dari ITB ya, kemudian tertarik untuk belajar atom di Amerika, kemudian pulang menjadi guru besar profesor fisika di UGM.
Profesor Ahmad Baikuni menulis buku dan yang saya lupa judulnya, tapi yang ini yang membuat teringat-ingat terus itu ketika menafsirkan surat Al-Anbiya. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma waj'alna minal ma'i min kulli syai'in hayyin waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Awalam yarul ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan annas samawati wal ardo kanata ratqan, bahwa langit dan bumi itu tadinya padu, fataknahuma, kemudian dipecah, dibelah. Ini Profesor Ahmad Baikuni ini menafsirkan ayat itu dengan teori kosmologi yang disebut sebagai Big Bang. Jadi kali pertama saya mendengar teori Big Bang ini di Musola SMA 1 Tegal. Ini berkahnya tidur di musola. Saya yakin sahabat-sahabat alumni seangkatan saya yang jumlahnya 309, ini hanya sedikit sekali yang mendengar kata Big Bang ini. Kenapa? Ya karena tidak tidur di musola. Jadi saya tahunya di musola SMA Tegal ada buku yang sangat bagus. Kenapa kemudian saya terkesan dengan Big Bang ini teringat? Karena sebelumnya waktu kecil sudah pernah mendengar penjelasan tentang itu dari bapak saya waktu menjelaskan ayat yang sama. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Cuma penjelasan bapak saya karena bapak saya masih meyakini bumi datar. Karena masih meyakini bumi datar, maka ketika menjelaskan ayat tadi itu membayangkannya bahwa langit dan bumi itu seperti tikar dan lantai. Lantai itu buminya, tikar itu langitnya. Jadi antara tikar dan langit itu tadinya dempet, rotkon, tapi kemudian dipecah, boom, maka memisah. Sahabat titik Bak, dimanapun Anda berada, nah bagaimana kemudian manusia itu sampai kemudian berani-beraninya ya berteori bahwa alam semesta ini awalnya satu titik. Ya ini adalah penerapan dari matematika, penerapan dari ilmu olah dan asah mata batin yang disebut matematika yang dirumuskan oleh Albert Einstein, namanya teori relativitas umum. Menurut teori relativitas umum, yang namanya ruang atau ruang waktu atau jagat raya ini sebenarnya adalah medan gravitasi. Jadi seluruh alam semesta itu kan berarti ruang, ruang waktu. Ini awalnya adalah satu titik, kemudian meledak. Nah, bagaimana bisa tahu seperti itu? Itu ya dihitung berdasarkan perhitungan dari Albert Einstein sampai menghitung sampai angka, yaitu kalau Eratosthenes ini menghitung sampai angka keliling bumi itu 40.000 km, ini dengan teori relativitas umum yang dikembangkan Albert Einstein. Cuma kemudian yang menerapkan orang lain ya. Ini bahwa Big Bang ini terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Jadi sampai angka demikian. Nah, James Webb ini dikirim untuk salah satunya berdasarkan perhitungan ini. Entah perhitungan ini tepat atau tidak, tapi perhitungan ini cukup membimbing untuk peluncuran James Webb pada orbit yang berjarak 1.500.000 km di atas permukaan bumi. Sahabat titik Bak, dimanapun Anda berada, ini perkembangan manusia memahami ayat kauniyah yang tadinya bumi bentuknya datar, kemudian bumi jadi bulat dengan bumi sebagai pusatnya, geosentris, ini namanya geosentris.
Ini namanya flat earth. Jadi dari awalnya flat earth, kemudian bulat, tapi kemudian bulat dan bumi sebagai pusatnya, geosentris, kemudian berkembang menjadi heliosentris. Ternyata pusat tata surya bukan bumi, tapi adalah matahari. Bumi itu mengelilingi matahari. Dan kemudian sekarang tidak cukup penggambaran bumi itu hanya dalam pengertian ruang saja, karena bumi itu, alam semesta ini yang menjadi tempat bumi itu berubah terus. Alam semesta itu semakin luas, semakin luas. Makanya yang digambarkan tidak cukup gambaran tentang bumi, bentuknya seperti apa, tapi perlu juga itu sejarah bumi. Bumi ketika usia sekian detik, bumi ketika usia 1 miliar, usia 2 miliar, dan seterusnya. Jadi bukan usia bumi ya, sorry, usia jagat raya, usia kauniyah. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada. Jadi ini sains ini, apakah kemudian bisa dipercaya? Sains ini, kalau kita lihat sains ini berubah-ubah, apakah sains bisa dipercaya? Ingat, sains itu bukan masalah dipercaya atau tidak, tapi bisa digunakan bermanfaat atau tidak. Makanya ini kritik kepada Dr. Ustadz Ahmad Sarwat ya, yang mempertanyakan tafsir ilmi. Ini kalau yang namanya, kata beliau ya saya rangkum, saya intinya seperti ini. Kalau yang namanya temuan ilmiah yang belum benar 100%, ini yang tidak layak untuk menafsirkan Al-Quran. Ini suatu pendapat yang kacau. Jadi yang namanya sains itu ya selalu tidak benar. Sains itu selalu tidak benar, selalu direvisi, dan revisinya itu kan karena diterapkan, ada ide baru, direvisi. Jadi sains itu tidak tetap. Jadi nggak ada yang namanya sains itu kebenarannya 100%. Tapi kita seharusnya menafsirkan atau kemudian memaknai Al-Quran seharusnya dengan pengetahuan terbaik yang paling mendekati kebenaran pada zamannya. Jadi jangan sampai kemudian umat Islam kita takut dan merasa Al-Quran itu terlalu suci berkaitan dengan aktivitas seorang fisikawan, terlalu suci, terlalu jauh dengan aktivitas seorang matematikawan. Seharusnya Al-Quran itu menjadi dasar orang yang bergelut di matematika, di fisika, di ilmu apapun. Kemarin kita sudah bahas bahwa intinya matematika, sebagai contoh ya, intinya matematika adalah pembuktian. Pembuktian itu apa? Nah, surat Al-Furqan, ini mudah-mudahan sahabat di rumah bisa mengecek langsung di Al-Quran, Quran surat Al-Furqan, ayat 45. Dan mudah-mudahan menjadi kenang-kenangan bulan Ramadan ini. Ini berkaitan dengan inti dari matematika, inti dari fisika, inti dari kimia, inti dari sains, yaitu pembuktian. Alam taro ila rabbika kaifa madadil walau syaa la ja'alahu sakina tsumma ja'alna syamsa alaihi dalila. Mudah-mudahan sahabat tidak lama untuk segera mengecek mushaf di HP atau di mushaf langsung dan berkenan untuk menghafalnya. Mudah-mudahan itu menjadi oleh-oleh dalam bulan suci Ramadan ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.